wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Isniar Ardianti Hadi. Pada Breaking News, pemadam kebakaran bukan hanya tentang memadamkan api, tapi juga tentang keberanian dan dedikasi untuk masyarakat. Kami berbicara dengan Damkar tentang apa yang membuat mereka begitu berani. Sudah ada rekan saya di lokasi, yaitu Diana Kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Kay. Saya sedang berada di tempat pemadam kebakaran bersama dengan Bapak Rizky. Saya ingin mewawancarai Bapak. Ya, boleh. Apa yang mendorong Bapak memilih profesi sebagai pemadam kebakaran? Yang mendorong saya itu adalah pastinya nyali ya. Saya ingin mempunyai nyali yang besar. Karena kalau misalkan sebagai pemadam kebakaran tidak memiliki nyali, itu sama dengan kita kekurangan senjata lah. Gitu. Kita mau tempur pakai apa? Gitu. Sementara petugas itu harus bernyali besar, nyali itu yang sebagai senjata kita. Tapi dibekali juga dengan pemikiran, gitu. Jangan cuma nyali, tapi harus otak yang memadai seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali terjun memadamkan api di lokasi kebakaran? Kalau pertama kali itu adalah pastinya deg-degan ya. Karena kan saya belum pernah memadamkan api dan juga belum tahu lapangannya kayak gimana. Karena kan perlu diketahui tentang kondisi api, kondisi situasi, kondisi atap gitu kan. Pokoknya kondisi yang kebakar itu. Kita perlu ketahui itu bahan mudah terbakar atau tidak, yang rapuh atau tidak, seperti itu. Karena itu dapat membahayakan kita juga walaupun kita memakai APD gitu. Karena ketidaktahuan kita membahayakan diri kita sendiri, seperti itu. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi saat bertugas? Kalau tantangan terbesar adalah saat penanganan ya. Kalau misalkan kebakaran kan kita berhadapan dengan api. Itu pasti dengan adanya angin akan menyambar kemana-mana ini api. Tapi kalau misalkan penanganan non kebakaran, yaitu hewan liar atau semacamnya, itu kita perlu situasi yang tenang. Karena kalau misalkan kita tidak tenang, kita juga bakal kewalahan. Karena hewan yang kita atasi itu adalah yang memiliki keinginan hidup. Jadi pasti mereka juga ingin bertahan diri gitu. Kalau misalkan kitanya tidak sigap, tidak hati-hati, kita bakal celaka dengan pertahanan mereka, seperti itu. Bagaimana cara tim pemadam kebakaran menjaga kerjasama dan kekompakan? Kalau menjaga kerjasama ya seperti yang kita lakukan, makan bareng untuk sebelum kejadian ya, makan bareng gitu, latihan bareng gitu, beberes bareng gitu, dengan kesadaran penuh. Kalau misalkan di lapangan kita harus satu komando, karena satu tim itu ada komandan, namanya komandan regu. Jadi yang mengkomando itu adalah komandan. Di lapangan komandan sepenuhnya mengkomandoi petugas-petugas yang ada di lapangan, seperti itu. Apa pengalaman paling berkesan atau paling sulit yang pernah dialami saat bertugas? Kalau pengalaman yang berkesan itu adalah penanganan monyet ya. Karena itu kan geraknya cepat banget tuh. Kita harus memikirkan cara gimana menangkapnya gitu. Karena kalau misalkan kita nggak cepat, nggak sigap, monyet ini bisa ke warga, seperti itu, membahayai warga gitu. Nah, itu pengalaman untuk meningkatkan tingkat pemikiran kita, tingkat kecermatan kita gitu. Dan juga lomba. Waktu kemarin itu lomba nasional, lomba tingkat Jawa Barat gitu. Di situ kita diperlombakan sedemikian rupa untuk memadamkan api, menyelamatkan korban, dan evakuasi tentunya.
Jadi belajar dari situ saya mengetahui bahwa ya ini kerjaan kami gitu. Kalau misalkan di lapangan walaupun ada yang berbeda-beda dari teori, wajar karena di setiap lapangan pasti beda, cuman dasarnya itu seperti itu gitu. Bagaimana cara pemadam kebakaran menjaga keselamatan diri ketika menghadapi kebakaran besar? Kalau misalkan menjaga diri itu kita sudah dibekali dengan APD, alat pelindung diri. Itu membekali kita, ada yang baju tahan api, ada yang baju tahan panas. Yang biasa kita gunakan itu baju tahan panas APD-nya. Karena kita mendinginkan dan memadamkan. Kecuali kalau misalkan ada korban di dalam, kita harus memakai alat APD baju tahan api. Karena kita masuk ke dalam bangunan seperti itu. Menurut Bapak, apa yang harus masyarakat lakukan untuk mencegah kebakaran? Untuk mencegah kebakaran, terutama di masyarakat umum, itu adalah listrik. Perlu diperhatikan, listrik ini walaupun sepele, itu bisa membahayakan. Pertama, kalau misalkan orang tuanya kerja, anaknya sekolah, di rumah kosong. Nah, sebelum meninggalkan rumah, dicek dulu colokan apa saja yang masih dicolok gitu di terminal. Itu kayak misalkan charger masih nyolok, cabut. Terus misalkan rice cooker kalau nggak dipakai dicabut seperti itu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kabel dari terminal masing-masing warga itu berstandar nasional atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah harus berstandar nasional gitu. Biar kabelnya itu terjaga gitu. Seperti itu. Dan juga gas sebelum keluar harus dipastikan tidak ada bau menyengat dari gas. Kalau misalkan bau menyengat berarti gasnya bocor. Kalau misalkan bocor, kita ditinggal rumahnya, itu gasnya keluar terus sampai memenuhi satu rumah. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan lampu dinyalakan, ada percikan, itu bisa menyebabkan kebakaran. Seperti itu. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pekerjaan Bapak yang penuh risiko ini? Kalau dukung keluarga sih ya alhamdulillah ya. Ya mereka juga paham tentang kondisi gimana kerjaan saya gitu kan. Dan juga ya pokoknya mendukung lah. Apa pesan Bapak untuk generasi muda tentang pentingnya peduli terhadap keselamatan dan pencegahan kebakaran? Kalau buat generasi muda adalah harus peka terhadap lingkungan. Karena misalkan kita nggak peka terhadap lingkungan, contohnya ya kita tahu lah, walaupun remaja pasti ada yang ngerokok. Kalau ngerokok itu puntungnya dimatiin dulu baru dibuang. Jangan membuang puntung rokok yang masih nyala sembarangan, apalagi ke area yang tandus kayak misalkan rumput kering, itu yang mudah terbakar. Ditambah kalau misalkan musim kemarau itu bisa langsung kebakaran, menyebabkan kebakaran. Dan juga untuk menjaga stamina ya, meningkatkan nyali gitu kan. Dan juga jangan lupa tentang meningkatkan kecerdasan diri gitu. Karena kalau misalkan nyali, stamina, tidak cerdas, itu kita sama aja kayak orang bengong gitu. Makanya dibekali tadi nyali, fisik yang kuat, stamina, dan juga kecerdasan gitu. Ya, terima kasih Diana. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Yusnar Ardiansyah, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.